Pilot dari pesawat tersebut sudah berusaha untuk mendaratkan pesawatnya sebanyak 2 kali ketika menghadapi kondisi itu. Hanya saja ketika pilot itu berusaha untuk mencoba mendarat ketiga kalinya, mulai terasa ada serangkaian ledakan yang menghantam badan pesawat yang membuat sebagian badan terluar pesawat tuh copot. Nah, dikatakan ada dugaan lain yang justru lebih dipercaya, yaitu pesawat ini menjadi sasaran dari pertahanan udara Rusia yang aktif di daerah Grozny. Jadi dengan kata lain, ada senjata pertahanan negara gitu ya, yang ada di Grozny. Jadi kalau misalkan ada benda asing yang lewat di udara daerah Grozny tersebut, apalagi di atas tempat dipasangnya senjata milik Rusia tersebut, maka senjata itu akan aktif. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin beberapa hari lalu kita udah membahas mengenai kecelakaan Jeju Air. Nah ternyata kecelakaan di dalam dunia penerbangan gak cuma terjadi kepada Jeju Air aja dalam kurun waktu berdekatan ini. Ternyata ada satu kecelakaan pesawat lainnya, yaitu kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines yang hanya berjarak dalam beberapa hari sebelum kecelakaan Jeju Air. Ada apa sebenarnya geng? Kenapa sampai bisa ada 2 kecelakaan pesawat di waktu yang bisa dikatakan berdekatan? Bahkan kabarnya nggak cuma 2, ada beberapa kejadian lainnya. Tapi kita fokus kepada 2 kejadian ini dulu. Kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines itu memang nggak separah dengan yang terjadi kepada Jeju Airlines. Tapi tetap aja kabar tersebut membuat gempar publik. Nah untuk kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines ini, penyebabnya berbeda dari Jeju Airlines yang diduga disebabkan karena bird strikes atau serangan burung. Nah Azerbaijan Airlines dikatakan itu mengalami kecelakaan karena ada keterlibatan dari pihak Rusia yang diduga menembak jatuh pesawat tersebut. Loh kok bisa? Kenapa Rusia terseret-seret? Dan kalau emang ini beneran terjadi, apa maksudnya? Kenapa Rusia melakukan hal itu? Apakah Rusia sedang berperang melawan Azerbaijan atau gimana? Nah untuk itu, gue udah merangkum nih untuk kalian dan kita hari ini akan membahas fakta-faktanya geng. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rusia sampai mereka dituduh sebagai pihak di balik semua ini. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya di sisi lain. Oke, kita awali dengan kronologi kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines ini. Jadi insiden kecelakaan Azerbaijan ini terjadi beberapa hari sebelum tragedi yang menimpa Jeju Air yang bertepatan pada hari perayaan Natal, yaitu tanggal 25 Desember tahun 2024. Pesawat Azerbaijan Airlines itu menggunakan pesawat produksi Embraer 190. Ini koreksi gua kalau misalkan salah dalam pengucapan nih, apakah sebutannya Embraer atau Embraer? Yang jelas tulisannya EMBRAER. Nah, nomor penerbangannya adalah J2-8243. Dan penerbangan tersebut dijadwalkan akan terbang dari Bandara Baku, ibu kota Azerbaijan, menuju ke Grozny, yang merupakan ibu kota wilayah Chechnya yang berada di Rusia bagian selatan. Nah, Azerbaijan Air ini membawa sebanyak 68 penumpang yang sebagian besarnya adalah warga negara Azerbaijan sendiri. Tapi ada juga di antara para penumpang tersebut yang merupakan warga negara Rusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Terus geng, di antara 68 penumpang, itu ada 5 orang di antaranya adalah awak atau kru pesawat. Dan terbanglah geng pesawat tersebut dari Baku sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu pada jam 3:55 waktu setempat. Hanya aja di saat itu, ketika pesawat ini sedang menuju ke daerah Grozny, pilotnya itu dihadapkan dengan kendala karena adanya kabut yang tebal sehingga menghalangi pandangan dan terlalu beresiko untuk terus menerobos kabut tersebut. Jadi kalau kalian pernah naik pesawat tuh sampai turbulence ya, kalau kalian lewat kabut atau lewat awan gitu ya, nah itu jangan kira pesawatnya bakal bisa membelah awan, nggak begitu konsepnya. Itu awan juga bakal bisa membuat pesawatnya jadi getar, goyang, dan orang-orang di dalam pesawatnya itu bakal panik. Biasanya kayak gitu.
Nah, itu disebut dengan turbulence. Menurut sumber yang gue dapatkan, yaitu dari media BBC, pilot dari pesawat tersebut sudah berusaha untuk mendaratkan pesawatnya sebanyak 2 kali ketika menghadapi kondisi itu. Hanya saja ketika pilot itu berusaha untuk mencoba mendarat ketiga kalinya, mulai terasa ada serangkaian ledakan yang menghantam badan pesawat yang membuat sebagian badan terluar pesawat tuh copot. Kalau dalam kondisi ini nggak mungkin karena masuk ke kabut atau menabrak awan atau apalah gitu. Ini udah pasti dihantam oleh benda keras. Dikatakan kalau situasi pada saat itu sangat mencekam dan para penumpang yang berada di dalam pesawat sudah mulai dirundung kepanikan. Para kru pesawat berusaha untuk menenangkan para penumpang dengan meminta agar mereka tetap diam di tempat duduk mereka masing-masing sembari memasang seatbelt. Namun, serangan terhadap pesawat ini tiba-tiba kembali terjadi. Ada hantaman lain lagi. Dan untuk bisa menyelamatkan pesawat, pilotnya kemudian mengalihkan pesawat ke sekitar 450 km ke arah timur menuju bandara Aktau yang berada di Kazakhstan. Jadi secara darurat gitu geng, dirubah rutenya. Sebenarnya pilihan pilot untuk mengalihkan pesawat ke sana menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa pilot memilih untuk menuju Aktau padahal jarak ke Aktau itu lebih jauh? Sementara ada beberapa opsi lain untuk bisa mendaratkan pesawat tersebut ke jarak yang lebih dekat. Nah, dari informasi yang gue dapatkan dari media BBC, si pilot itu sempat ditawarkan untuk mendarat di tempat lain, hanya saja dia sendiri yang tetap kekeh nggak mau untuk memilih tempat lain selain Aktau sebagai tempat mendarat. Padahal kondisinya di saat itu udah pada panik, dan sebelum mendarat di Aktau, pesawat ini sepertinya sudah dalam kondisi yang nggak stabil atau ya udah parah lah. Sebab berdasarkan dari data yang dirilis dari situs pelacakan penerbangan yaitu Flight Radar menunjukkan kalau pesawat Azerbaijan ini udah bergerak zigzag ke atas dan juga ke bawah ketika mendekati tempat pendaratan yang ada di Aktau. Gak lama dari situ, pesawat pun berbalik dan mendarat dalam kondisi darurat dengan jarak hanya beberapa kilometer dari bandara Aktau, tepatnya di tepi seberang laut Kaspia. Nah, mereka mendarat dengan kecepatan tinggi pada jam 11.30 pagi waktu setempat. Nah, beberapa detik setelah pesawat ini terlihat berusaha mendarat, ada bola api besar geng yang tampak meledak. Jadi ketika menghantam daratan dan seketika tuh mengeluarkan kepulan asap hitam dari kecelakaan tersebut. 15 menit kemudian, tepatnya di jam 11.45. Nah, api berhasil dipadamkan. Nah, jadi pihak pemadam di saat itu udah siap siaga sebelum pesawat itu jatuh. Jadi ketika pesawat itu mendarat dan jatuh terus meledak, nah para pemadamnya dengan segera bisa cepat memadamkan api. And beyond Azerbaijan as well, there are investigations taking place. One aviation security firm, Osprey Flight Solutions. Jadi tepat pada pukul 12:05 pagi, ya apinya sudah berhasil dipadamkan. Beruntungnya ada sebagian badan pesawat yang masih utuh sehingga ada peluang lebih tinggi untuk para penumpang bisa selamat. Dan benar aja, sesaat pesawat mendarat dan terjadinya ledakan, para penumpang yang ada di dalam pesawat yang masih bisa hidup namun luka-luka, ya semuanya itu udah berlumuran cairan merah. Nah, mereka terlihat satu persatu keluar dari bagian badan pesawat yang masih utuh tersebut. Dan tim penyelamat segera dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. Nah, pasti kalian kaget ya geng, kok bisa ya mereka selamat, terus kok bisa ada yang masih kuat untuk keluar. Sedikit fun fact nih, ini fakta yang lucu memang ya. Orang-orang keturunan Kaukasian itu geng, jadi orang-orang Soviet kayak Kazakhstan, Rusia, Ukraina, terus orang-orang Uzbekistan, Azerbaijan gitu-gitu, ya mereka itu kebanyakan keturunan Kaukasian. Rata-rata fisik mereka itu kuat-kuat. Jadi kalau kalian lihat di dunia combat sport ya, di dunia tinju dunia, rata-rata mereka itu adalah jago-jagonya. Contoh kayak Khabib Nurmagomedov, terus di dunia tinju ada Bivol, terus ada Better Beef, terus ada siapa lagi tuh, Islam Makhachev. Nah, semuanya itu adalah orang-orang Kaukasian. Jadi kalau kalian merasa heran, kok mereka udah cedera, jatuh pesawat, masih ada yang bisa bangun, berlumuran cairan merah untuk keluar, ya memang fisiknya kuat banget. Nah, memang agak ada perbedaan fisik dengan orang-orang dari negara lain, terutama dari Asia, yang ya badannya mungkin posturnya jauh lebih kecil dan tulangnya jauh lebih rapuh. Nah, itulah perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Karena pilot yang berusaha untuk menyelamatkan para penumpang ini, banyak dari mereka yang berhasil selamat dari insiden ini, geng. Namun pilotnya sendiri itu nggak selamat dari kecelakaan, padahal dia udah berusaha. Sehingga berdasarkan data yang sudah dihimpun dari pihak yang berwenang, ada sebanyak 38 orang yang meninggal dunia dari kejadian ini dan 29 orang yang berhasil selamat. 38 orang yang meninggal dunia itu ada di antaranya yang masih di bawah umur. Nah, sementara 29 orang yang selamat itu ada beberapa yang mengalami luka yang sangat serius. 15 orang yang selamat adalah warga negara Azerbaijan, 9 orangnya merupakan warga negara Rusia, dan 3 orangnya adalah warga Kirgistan, dan 2 orang lainnya masih belum diketahui berasal dari negara mana. Sebagian besar yang selamat dari mereka ini dikatakan duduk di bagian belakang pesawat yang menjadi bagian paling utuh dari pesawat tersebut. Nah, kasusnya sama nih geng kayak Jeju Air. Korban yang selamat sama-sama duduk di bagian belakang pesawat. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, kursi mana yang paling memungkinkan untuk kalian selamat jika ada musibah pesawat jatuh. Ya memang nggak ada yang tahu, tapi kebanyakan dan sesuai dengan hasil uji coba juga, memang bagian ekor pesawat itu paling aman lah dibandingkan kursi paling depan. Walaupun kursi paling depan adalah kursi bergengsi alias business class gitu. Tapi kalau udah kecelakaan ya business classnya nggak berlaku. Ya tapi yang namanya takdir nggak ada yang tahu, geng. Ini adalah sebuah bentuk antisipasi aja. Nggak ada salahnya kalau kita mencoba gitu ya. Kalau kalian takut terjadi apa-apa ya boleh memilih kursi belakang. Terus geng, para korban yang selamat itu langsung dilarikan ke fasilitas medis. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan Republik Kazakhstan, ada sebanyak 27 korban yang dibawa ke Mangistau Regional Hospital. Di antara mereka ada 11 orang yang dalam kondisi serius sehingga harus ditempatkan di ruang perawatan intensif. Lalu ada juga 2 anak yang berusia 11 hingga 16 tahun yang sedang dipersiapkan untuk tindakan operasi. Menurut kesaksian dari beberapa penumpang yang selamat, salah satunya ada seorang pria yang bernama Subonkul Rakimov. Ketika dia mendengar adanya suara ledakan di pesawat, dia itu mikir kalau pesawat itu bakal hancur dan dia nggak akan selamat. Dan oleh karena itu, Rakimov ini mulai membaca doa dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ajalnya katanya. Jadi di saat itu dia masih sadar kayak, aduh udah nggak ada lagi kesempatan nih. Nah di saat itu juga dia ya terus berdoa, ya paling tidak kalau dia meninggal di dalam kasus itu, dia meninggal di dalam keadaan yang bersih, suci gitu geng. After at least one loud bang, he began to recite prayers as shown in this video. Ada penumpang lain juga yang bernama Fafa Sabanova. Nah, yang merasa sangat takut ketika mendengar adanya suara ledakan yang keras dari dalam pesawat dan ledakan tersebut terdengar kembali untuk kedua kalinya. Gak lama setelah itu, Fafa ini disuruh oleh pramugari untuk pindah ke bagian belakang pesawat. Ya lagi-lagi ini semua karena memang bagian belakang pesawat itu yang kemungkinan paling aman untuk bisa survive. Terus geng, pramugarinya juga bersaksi. Jadi pramugari pesawat tersebut ada yang bernama Asadov yang mengatakan kalau pendaratan di Grozny itu sempat ditolak yang disebabkan karena kabut sehingga pilot memutuskan untuk berputar, dan pada saat itulah terdengar suara ledakan dari arah luar pesawat yang tepatnya di bagian sayap kiri, dan pada saat itu terdengar ada 3 suara ledakan. Akibat dari suara ledakan tersebutlah area kabin menjadi kehilangan tekanan, dan di detik-detik terakhir sebelum pendaratan darurat itu berdasarkan cerita dari si pramugari Asadov tadi, pilot sempat mengatakan kalau dia disarankan untuk mendaratkan pesawat tersebut di Laut Kaspia, tetapi dia malah memutuskan untuk mendaratkan di jalur ke Aktau dan mendaratkan pesawat tersebut di daerah daratnya gitu, di dekat pantainya. Pilot juga sudah memperingatkan akan adanya pendaratan yang keras dan meminta para awak pesawat dan juga penumpang untuk bersiap, dan semua penumpang itu juga diingatkan oleh para pramugarinya. Sampai pada akhirnya pesawat itu pun mendarat dengan menghantam tanah dan terjadilah ledakan. Nah di saat ini Badan Penerbangan Sipil Azerbaijan mengatakan kalau penerbangan dari daerah Baku ke Rusia akan ditangguhkan atau dihentikan sementara karena alasan keselamatan sampai laporan hasil penyelidikan akhir dirilis. Oke, kita udah tahu ya geng, itu kronologinya tadi dan bagaimana pesawat ini bisa jatuh, bukan jatuh sih, lebih tepatnya tuh mendarat secara darurat dan menghantam tanah. Nah ini semua diakibatkan adanya suara hantaman 2 kali yang belum diketahui di saat itu. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai investigasi yang dilakukan untuk menentukan faktor penyebab kecelakaan pesawat ini. Apakah benar itu ada sebuah hantaman dari benda keras atau justru ya ada hal lain? Apakah itu suara ledakan dari mesin atau ledakan dari badan pesawat yang mungkin tercabik atau gimana gitu? Dan kenapa
ada nama Rusia yang diseret-seret. Benarkah Rusia pelakunya di balik kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines ini? Sekarang kita bahas. Jadi geng, ceritanya setelah terjadinya insiden kecelakaan tersebut, penyelidikan khusus dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penyebab kecelakaan tersebut dan bagaimana kondisi di detik-detik kejadian. Dikatakan ada sebuah tim dari Azerbaijan yang dipimpin oleh Presiden Ilham Aliyev yang sudah dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan CIS di Saint Petersburg itu harus kembali ke Baku untuk mengawasi penyelidikan terhadap kecelakaan Azerbaijan Air tersebut. Selain itu, pemerintah Azerbaijan menetapkan Hari Berkabung Nasional pada tanggal 26 Desember tahun 2024 kemarin sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa atas peristiwa yang sudah menimpa Azerbaijan Air. Sementara itu, Presiden Kazakhstan yang bernama Kassym-Jomart Tokayev itu memerintahkan untuk melakukan penyelidikan penuh terhadap kecelakaan tersebut dengan membentuk sebuah tim khusus yang akan mengawasi proses penyelidikan. Kemudian, tenaga medis dan spesialis trauma dikerahkan juga ke Aktau untuk bisa memberikan perawatan terhadap para korban yang selamat. Dan kasus ini dikabarkan sudah berada di bawah naungan khusus Jaksa Agung Kazakhstan yang bernama Berik Asilov dengan mengerahkan 490 personel dan 97 peralatan, 2 pesawat, dan 10 unit anjing pelacak untuk bisa menangani insiden ini. Terus di sisi lain, Jaksa Agung Azerbaijan mengatakan kalau semua kemungkinan yang menyebabkan kecelakaan pesawat ini bisa saja terjadi dan ya semua kemungkinan tersebut sedang diperiksa oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu juga, Presiden Ilham Aliyev mengatakan kalau masih terlalu dini untuk mengatakan penyebab pasti kecelakaan pesawat ini. Jadi belum ada yang bisa menebak gitu. Nah, untuk bisa mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pastinya membutuhkan black box atau kotak hitam yang mana nantinya semua bisa terjawab dari data yang tersimpan di dalam situ. Untuk saat ini, black box dikatakan sudah ditemukan dan penyelidikan sudah dilakukan untuk bisa mendalami hal tersebut dengan mengirimkan ekstraksi data ke Brasilia oleh penyidik Angkatan Udara Brazil. Sebab pesawat Embraer atau Embraer 190 ini yang digunakan oleh Azerbaijan sekaligus yang mengalami kecelakaan itu adalah buatan Brazil. Dan Embraer ini sendiri adalah kompetitor yang lebih kecil dibandingkan Boeing dan Airbus. Nah, jadi bukan brand yang terkenal banget lah gitu. Ya ibaratnya itu bukan pesawat mahal-mahal banget gitu. Nah, meskipun tergolong ke dalam perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dua kompetitornya, Embraer sendiri ternyata memiliki catatan keselamatan yang lebih kuat dibanding yang lain. Jadi jarang terjadi kecelakaan jenis pesawat ini. Dan lalu singkat cerita, setelah proses analisa dari ekstraksi data selesai, informasi pun didapatkan. Dan informasi yang didapatkan dari black box tersebut akan diserahkan kepada otoritas Kazakhstan dengan mematuhi protokol internasional yang sudah ditetapkan untuk investigasi kecelakaan penerbangan. Dan menurut informasi yang gue dapatkan dari The Munich Eye, Angkatan Udara Brazil dikatakan sudah menyerahkan data tersebut kepada otoritas investigasi Kazakhstan dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh mereka. Nah, kalau tadi gue bilang Embraer ini memiliki catatan keselamatan yang lebih kuat dibandingkan Boeing dan Airbus, kenapa bisa pesawat Embraer ini dipakai oleh Azerbaijan Air dan mengalami kecelakaan? Nah, jadi berdasarkan beberapa informasi dari media BBC, tidak lama setelah kecelakaan terjadi, ada sebuah laporan dari TV milik pemerintah Rusia yang mengatakan kalau kemungkinan besar penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah serangan burung. Lagi-lagi burung nih yang disalahkan nih, sama kayak Jeju Air. Nah, penyebab yang sama nih yang terjadi kepada Jeju Air Korea Selatan. Tapi nih geng, statement tersebut diragukan. Salah satunya oleh analis penerbangan yang bernama Richard Aboulafia yang mengatakan kalau memang penyebabnya adalah karena bird strike atau serangan burung, biasanya ini akan mengakibatkan pesawat menuju ke arah lapangan terbang terdekat. Sebab serangan burung sering terjadi di area dekat bandara. Kemarin kan gue udah sempat bahas ya, serangan burung itu nggak bisa terjadi kayak di awan atau ya penerbangan yang tinggi. Dia itu akan terjadi di penerbangan yang rendah. Karena burung nggak mungkin sampai ke awan geng terbangnya. Nah lalu kenapa media Rusia justru memberitakan seperti itu? Ada apa? Disinilah letak kecurigaannya. Nah lalu selain itu, mengapa penyebab kalau ini adalah serangan burung sangat-sangat diragukan oleh banyak pihak termasuk para pakar, padahal yang memberitakannya adalah media Rusia gitu. Nah dikatakan ada dugaan lain yang justru lebih dipercaya,
yaitu pesawat ini menjadi sasaran dari pertahanan udara Rusia yang aktif di daerah Grozny. Jadi dengan kata lain ada senjata pertahanan negara gitu ya yang ada di Grozny. Jadi kalau misalkan ada benda asing yang lewat di udara daerah Grozny tersebut, apalagi di atas tempat dipasangnya senjata milik Rusia tersebut, maka senjata itu akan aktif. Dia akan menembakkan rudalnya, akan menembakkan pelurunya, dan akan menghancurkan benda yang dianggap asing di udara mereka tersebut. Kenapa dugaan ini dipercaya oleh banyak pihak? Hal ini disebabkan karena pesawat Azerbaijan Air ini mulai menunjukkan ketidakstabilan di dekat Grozny, yang mana hanya berjarak lebih dari 850 km dari garis depan di Ukraina. Dan kita tahu sendiri kan geng, kalau perang Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum berakhir. Dan di dalam peperangan tersebut, Rusia memiliki peralatan yang bisa mengacaukan lokasi dan sistem komunikasi drone milik Ukraina. Dan gak cuma itu, Rusia juga memiliki sistem pertahanan udara untuk menembak jatuh setiap drone ataupun benda-benda terbang di langit yang melewati senjata mereka tersebut. Dan di wilayah Chechnya sendiri, lokasi di mana pesawat Azerbaijan ini seharusnya mendarat gitu ya, memang sedang dilanda serangan drone dari Ukraina pada bulan Desember tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari pihak berwenang milik Ingusetia, itu mengatakan kalau wilayah Chechnya sendiri sudah menjadi sasaran drone sejak perang Ukraina dimulai dari awal. Jadi kemungkinan besar berdasarkan dugaan tersebut, Azerbaijan Air justru ditembak oleh sistem pertahanan udara milik Rusia yang secara tidak sengaja mengira pesawat tersebut adalah drone milik Ukraina. Tuh, kurang lebih kayak gitu. It was a Russian air defense system that may have brought down the Azerbaijan Airlines jet that crashed yesterday, a U.S. official tells the NewsHour. Nah tapi nih geng, dugaan ini langsung disangkal mentah-mentah atau dibantah gitu ya oleh juru bicara Kremlin yang bernama Dmitry Peskov, yang mengatakan kalau kesimpulan yang diambil sebelum adanya hasil dari penyelidikan adalah sebuah hal yang salah, sehingga lebih baik menunggu kejelasan dari hasil penyelidikan terlebih dahulu. Nah jadi dia itu nggak menyangkal dengan mengatakan enggak, bukan, nggak bener itu, nggak gitu cara menyangkalnya. Tapi dia bilang gini, itu nggak bijak tuh. Jangan nuduh dulu deh, tunggu dulu hasilnya, gitu. Nah di sini juga ada letak kecurigaan. Kok dia nggak langsung membantah dengan bilang tidak gitu, tapi dia meminta untuk menunggu hasil. Yang mana kalau menunggu hasil itu artinya bakal ada tenggat waktu yang mundur, yang mana di selama tenggat waktu tersebut apapun bisa terjadi. Bisa terjadi lobby, bisa terjadi manipulasi, bisa terjadi diskusi gimana cara untuk mempelintir ini agar Rusia tidak disalahkan. Bisa aja. Nah tapi pada akhirnya sekarang kita sudah bisa mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan pesawat dari Azerbaijan Airlines ini. Dan benar aja geng, kecelakaan tersebut terjadi karena ditembak oleh sistem pertahanan Rusia. Dan ini nggak bisa disangkal. Nah hal ini akhirnya dikonfirmasi sendiri oleh Istana Kepresidenan Rusia, yaitu Kremlin, melalui sebuah pernyataan yang mengatakan kalau Putin sudah menyampaikan permintaan maaf. Pak Putin langsung loh yang minta maaf atas insiden kecelakaan yang menimpa pesawat Azerbaijan Air, yang mana ini disampaikan melalui sambungan telepon dengan Presiden Aliyev pada hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Di dalam sambungan telepon tersebut, Presiden Putin juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta keluarga korban, serta harapannya agar para korban bisa segera pulih bagi yang selamat dari kondisi mereka. Dan selain itu, pihak dari Kremlin menyebutkan kalau pesawat Azerbaijan Air berulang kali mencoba mendarat di Bandara Grozny, sementara Grozny dan beberapa wilayah lain yaitu Mozdok dan juga Vladikavkaz itu sedang diserang oleh drone milik Ukraina. Sementara sistem pertahanan udara milik Rusia itu secara otomatis nih, bukan sengaja nembak, tapi emang otomatis apapun yang lewat, mau lalat juga kalau segede pesawat bakal dijatuhin karena mereka sedang berusaha untuk menangani serangan tersebut. Makanya sangat mungkin kalau radar milik sistem pertahanan udara Rusia mendeteksi pesawat Azerbaijan Air sebagai drone, padahal bukan. Nah pada akhirnya ditembak jatuhlah dan memakan korban sampai viral kayak sekarang. Ya meskipun sudah mengeluarkan permintaan maaf, Presiden Putin tidak secara jelas mengakui kalau rudal Rusia lah yang menyebabkan pesawat jatuh ketika menelpon Aliyev. Tapi yang jelas dia minta maaf gitu.
Sementara setelah berkomunikasi dengan Presiden Putin, Presiden Aliyev itu langsung membuat sebuah pernyataan yang tertulis kalau kesalahan atas meninggalnya warga negara Azerbaijan terletak pada perwakilan Federasi Rusia. Padahal ya geng, Presiden Aliyev ini memiliki kedekatan dengan Pak Putin. Dan Azerbaijan sendiri memang tergabung ke dalam aliansi sekutu milik Rusia atau yang lebih dikenal dengan CSTO. Namun karena kejadian ini, Presiden Aliyev sudah mengeluarkan kritik keras terhadap Rusia dengan menuntut permintaan maaf, pengakuan bersalah dan hukuman bagi siapa saja yang terbukti bertanggung jawab atas penembakan pesawat Azerbaijan Air ini. Sebab Presiden Aliyev itu merasa nggak terima ketika pihak Rusia mengatakan kalau pesawat tersebut kecelakaan karena serangan burung pada awalnya. Nah sekarang kan ya gimana? Awalnya pemberitaan atau media mereka bilang serangan burung, tapi presiden mereka sendiri udah minta maaf. Jadi udah terbukti gitu. Dan kalau misalkan alasan karena di wilayah Grozny sedang ada serangan drone, seharusnya pilot pesawat itu diberitahu agar tidak melewati rute udara yang menjadi wilayah serangan drone tersebut. Nah itu yang disesalkan oleh Presiden Aliyev. Dan Presiden Aliyev juga mempertanyakan kenapa pesawat Azerbaijan Air dikirim ratusan kilometer melintasi Laut Kaspia ke kota Aktau di Kazakhstan untuk pendaratan daruratnya. Yang mana sampai sekarang pihak Azerbaijan belum mengetahui pasti alasan diarahkannya mereka ke sana. Jadi kita tunggu aja geng bagaimana perkembangan dari kasus ini dan ya klarifikasi dari pihak Rusia nanti bagaimana. Oke? Nah di sini jujurnya sedih banget ya geng ya. Ya namanya juga perang sih ya. Kita nggak ada yang bisa nebak. Kayaknya kalau di Indonesia lagi perang, misalkan lagi nama negara mana, ya di langit kita juga nggak bisa sembarangan ada yang lewat. Layangan aja mungkin bisa ditembak gitu geng. Ya kan? Itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai kecelakaan pesawat Azerbaijan Air dan penyebab jatuhnya yang ternyata karena ditembak oleh pertahanan udara Rusia yang mengira pesawat tersebut adalah drone milik Ukraina. Gimana geng menurut kalian dengan kasus yang satu ini? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.